ini biasanya banyak terjadi, penyakit ini muncul di populasi yang padat ya. Jadi ya di tempat-tempat yang padat penduduk atau padat populasi. Contohnya seperti di asrama, kemudian di pesantren, kemudian di tempat seperti tahanan, narapidana. Nah, itu juga kan populasinya sangat banyak di sana. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas satu penyakit yang sangat menular, terutama di tempat yang populasinya padat atau padat penduduk. Penyakit apa itu? Tonton setelah yang satu ini. Oke Sobat Sehat, jadi penyakit yang sangat menular tadi, yang ingin saya bahas pada episode kali ini adalah skabies. Jadi bukan COVID ya. COVID kan sudah banyak tuh kita bahas sebelumnya, sudah banyak juga yang bahas. Skabies ini disebabkan oleh Sarcoptes scabies. Jadi sejenis kutu ya, kita bilang kutu atau tungau. Nah, itu mereka tinggal bersama kita sebenarnya. Mereka makan sel-sel kulit mati kita. Dan ini biasanya banyak terjadi, penyakit ini muncul di populasi yang padat ya. Jadi ya di tempat-tempat yang padat penduduk atau padat populasi. Contohnya seperti di asrama, kemudian di pesantren, kemudian pada saat kita traveling ya. Itu kan biasanya ada satu tempat terutama untuk orang-orang yang backpackeran. Nah, itu biasa ada satu ruangan yang disewa, itu bisa 15 sampai 20 orang. Jadi ada tinggal di situ, kemudian ada ranjang susunnya ya. Kemudian di tempat seperti tahanan, narapidana. Nah, itu juga kan populasinya sangat banyak di sana. Nah, cara penularannya adalah melalui sentuhan. Misalnya kita berjabat tangan, itu aja sudah bisa tertular. Kemudian bertukar pakaian. Jadi buat Anda ya yang sering nginap di rumah teman, nah ini dia. Kemudian handuk, pakaian dalam. Ada yang pinjam pakaian dalam? Oke. Kemudian bahkan bisa menular melalui spray, bantal, guling, ya, selimut, itu juga bisa. Nah, untuk skabies sendiri, gambarnya Anda bisa lihat di sini, dan biasanya itu ukuran yang betina akan lebih besar daripada ukuran yang jantan. Banyak ya kita lihat fenomena seperti ini. Pada serangga, pada binatang juga banyak juga yang ukuran betinanya lebih besar daripada yang jantan. Kemudian gejalanya, biasanya gejala yang muncul adalah gatal. Terutama di malam hari ini akan lebih gatal karena si tungau tadi atau si skabies tadi ini akan aktif di malam hari. Kemudian bagi yang alergi ini juga akan bisa menderita yang punya asma, asmanya bisa kumat karena zat ternik dari binatang tersebut bisa membuat pada beberapa orang yang asma bisa membuat asmanya kumat. Dan biasanya dalam satu rumah, dalam satu tempat ya, misalnya kita tinggal di asrama dengan teman-teman kita, kalau ada satu orang yang kena, itu yang harus diobati adalah seluruhnya, bukan cuma satu orang ini saja. Karena gini, misalnya yang muncul gejala duluan saya nih, saya sudah kena dan muncul gejala. Teman saya mungkin tidak ada gejala, tidak gatal atau tidak apa-apa, tapi dia sering main di kamar saya atau kita sering main bareng, kita sering sentuhan fisik. Bisa jadi dia belum ada gejalanya, tapi sudah ada telurnya di sana. Bisa muncul nanti sekitar 2 sampai 4 minggu kemudian. Jadi harus segera diobati, semuanya diobati. Nah, obat yang biasa digunakan seperti permethrin 5%, kemudian biasanya dokter akan memberikan obat-obatan lain sesuai dengan gejala yang muncul. Misalnya diberikan salep untuk gatalnya. Kalau misalnya ada infeksi sekunder, misalnya Anda garuk-garuk nih ya, kan gatal banget tuh. Anda garuk-garuk, kemudian luka. Nah, kuku Anda yang kotor, itu bisa menyebabkan infeksi sekunder. Ada bakteri masuk. Nah, jika seperti itu, dokter juga akan memberikan antibiotik. Bisa berupa oral yang diminum, atau bisa berupa topikal yang dioles. Ya, jadi tergantung gejalanya. Kemudian, itu tadi untuk pengobatan di badan kita. Nah, permethrin ini Anda bisa berikan di seluruh badan. Jadi, bukan cuma yang ada lesinya saja. Tapi di seluruh badan dioleskan tipis-tipis, malam hari, dan biarkan selama 8 jam. Jadi, sebaiknya Anda mandi dulu, Anda cuci kaki dulu, sebelum Anda tidur baru diolesi semuanya. Buat Anda yang sudah kena penyakit ini, saran saya adalah selain menonton video ini, sebagai pengingat, Anda kunjungi ke dokter. Kalau ada dokter kulit di daerah Anda, silakan kunjungi ke dokter kulit dan dengarkan baik-baik nasihat dokter, kemudian baca dengan baik aturan pakai obatnya. Kalau tidak mengerti, tanya kembali. Kemudian, obat ini juga tidak bisa digunakan untuk pada mereka yang lagi hamil. Nah, kalau Anda yang lagi hamil, silakan konsultasikan ke dokter Anda. Mungkin dokter Anda akan memberikan obat yang lain yang tidak kontraindikasi untuk wanita hamil gitu. Oke, itu tadi adalah pengobatannya. Kemudian yang pencegahan nih. Jadi, selain diri Anda yang diobati, ada lagi yang harus Anda bereskan, yaitu pakaian Anda, kemudian spray, sarung bantal, gorden. Intinya semuanya yang berupa kain ya, itu sebaiknya Anda cuci
sebelum Anda cuci, Anda rendam dulu dengan air panas, minimal 10 menit. Jadi tujuannya supaya si tungaunya tadi mati. Kemudian setelah itu baru Anda cuci dengan sabun, keringkan, jemur di bawah matahari, kalau bisa sekitar 4 jam. Setelah itu kemudian Anda serika dibolak-balik, Anda serika. Tujuannya apa? Untuk membunuh si tungaunya beserta telur-telurnya tadi. Kemudian muncul pertanyaan, apakah semua penyakit gatal di kulit itu bisa didiagnosa sebagai skabies? Jawabannya tidak, ya. Jadi buat Anda yang punya gatal di kulit, misalnya Anda sudah beli obat bebas di apotek dan ternyata gatal Anda tidak sembuh-sembuh, silakan kunjungi dokter. Nanti jika perlu, dokter akan jadi kalau Anda ke dokter kan biasanya akan ditanyai, namanya anamnesa. Anda ditanya-tanya dan sebaiknya jawablah dengan jujur. Jadi kalau ditanya Anda tinggal di mana, sekamar berapa orang, atau tinggal di asrama ada berapa orang di sana, jawab saja dengan jujur. Kenapa? Ini akan menentukan diagnosanya nanti, akan menentukan penyakit Anda nanti itu apa. Karena yang bisa menyebabkan gatal kan banyak. Ada alergi, ada dermatitis kontak, iritan, ya. Kemudian ada ya salah satunya skabies ini. Kemudian karena gigitan serangga atau insect bite juga bisa. Nah, kalau memang diperlukan, dokter akan mengambil sampel dari luka Anda atau dari lesi Anda, dan itu akan diperiksakan ke laboratorium. Jadi misalnya masih bingung nih, apakah benar ini skabies atau bukan, atau penyakit lain. Dengan pengujian sampel tadi dibawa ke laboratorium, ini akan ketahuan kalau ada skabiesnya di sana. Jadi tidak semua penyakit gatal itu adalah kudis, enggak ya. Jadi ada panu juga bisa gatal ya. Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan tentang penyakit kudis yang disebabkan oleh skabies. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat Anda semua. Dan semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Share ke teman-teman Anda. Dan buat Anda yang masih punya pertanyaan, silakan ketik di kolom komen. Nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat luar biasa.